Kitabul Fitan min Sahih Bukhari. Pada bab yang lalu kita telah menjelaskan bab yang kedua tentang fitnah pemimpin-pemimpin yang bodoh yang mengatur dan memimpin umat ini. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Mengenai munculnya pemimpin-pemimpin yang bodoh, sufaha dari kalangan Quraisy, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, halakatu ummati ala yadai ghilmatin min Quraisy. Kebinasaan umatku di tangan anak-anak kecil dari kalangan kaum Quraisy, yaitu yang menjadi pemimpin mereka. Ini adalah ibarat diserahkannya amanat tidak kepada ahlinya. Ya, apabila Rasul mengatakan idza wusidul amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Ya, jika telah diserahkan amanah kepada bukan ahlinya, maka tunggulah ya hari kiamat. Artinya itu pertanda hari kiamat sudah semakin dekat. Nah, salah satu fitnah akhir zaman adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang masih muda belia, yang masih jahil, yang masih anak-anak memimpin umat ini. Muncullah Ruwaibidah, seperti yang Rasulullah kabarkan bahwa di akhir zaman akan ada tahun-tahun penuh dengan penipuan, sanawatun khadda'at, tahun-tahun penuh dengan penipuan. Dan akan berbicara pada masa-masa itu Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah adalah ar-rajul tafi', seorang yang bodoh, yatakallamu fi amril 'amah, berbicara tentang urusan orang banyak, tentang urusan yang besar. Jadi diserahkannya amanah tidak kepada ahlinya merupakan salah satu pertanda munculnya fitnah di akhir zaman. Atau salah satu fitnah di akhir zaman adalah diserahkannya amanah tidak kepada ahlinya. Munculnya pemimpin-pemimpin yang muda belia, yang belum matang pengalaman dan belum matang ilmunya, yang tidak punya ilmu dan tidak punya kekuatan memimpin umat ini. Ya, di atas tangan orang-orang seperti inilah kebinasaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada bab yang keempat, Ikhwan Fiddin, itu bab yang ketiga. Bab yang keempat, Ikhwan Fiddin, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Judul bab ini berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bawah bab ini, yaitu hadis yang pertama dari Zainab binti Jahash. Yang kedua, ada dua hadis di sini. Yang pertama adalah hadis Zainab binti Jahash, dan yang kedua hadis Usamah bin Zaid. Hadis Usamah bin Zaid yang memiliki arti ataupun makna yang hampir sama dengan judul bab. Adapun hadis Zainab binti Jahash ini sangat cocok dengan judul bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu sabda Nabi, wailun lil Arab. Wail adalah kata yang menunjukkan kebinasaan atau kehancuran. Lil Arab, Al-Arab adalah bangsa, sebuah bangsa yang dikenal yaitu bangsa Arab. Min syarrin, dari keburukan-keburukan yang semakin mendekat. Nah, di sini disebutkan orang-orang Arab atau bangsa Arab secara khusus karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan peringatan akan terjadinya fitnah ini apabila terjadi, maka mereka lah yang pertama ataupun bangsa yang pertama mengalami ataupun merasakan fitnah tersebut. Yang pertama kali binasa disebabkan fitnah tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW memperingatkan mereka. Wailun. Wail adalah kata yang menunjukkan satu kebinasaan atau kehancuran. Lil Arab, bagi bangsa Arab, dari keburukan, yaitu fitnah-fitnah akhir zaman, ya,
Seperti yang Rasulullah sebutkan bahwa syirik muncul lagi di bangsa Arab atau di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga ya wanita-wanita ya dari suku Quraisy kembali akan apa? Akan mengikuti berhala-berhala, yaitu akan menyembah kembali berhala-berhala. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia ataupun orang-orang akan kembali menyembah Lata dan Uzza. Ya, Lata dan Uzza adalah sesembahan atau Tuhan yang disembah oleh bangsa Arab. Ya, artinya ini adalah isyarat bahwa bangsa Arab akan kembali jatuh kepada penyembahan berhala sebagaimana halnya dahulu pada masa jahiliyah. Nah, ini adalah keburukan yang akan semakin mendekat. Munculnya kembali perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah di tengah-tengah mereka. Dan apabila bangsa Arab sudah hancur binasa, ya sudah rusak akidahnya, ya sudah rusak agamanya, maka tentunya bangsa-bangsa yang lain lebih rusak dan lebih hancur lagi. Ya, karena mereka merupakan asal, mereka adalah asal, sementara bangsa-bangsa lain adalah tabang, yaitu yang mengikut. Ya, yang punya talent diselamatkan dulu. Ini merupakan isyarat bahwa apabila fitnah menimpa atau jatuh atas umat ini, maka yang paling cepat binasa dari kalangan umat manusia adalah bangsa Arab. Ya, ini diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi yang lain, bagaimana mereka akan kembali menyembah Lata dan Uzza, mereka akan kembali menyembah berhala-berhala yang dahulu mereka sembah pada masa jahiliyah. Hadis yang pertama yaitu hadis Zainab binti Jahash. Dia Al-Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Malik ibn Anas, Haddatsana Malik ibn Ismail, qala haddatsana Ibn Uyainah annahu sami'a Az-Zuhri an Urwah an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Habibah an Zainab ibnati Jahash radhiyallahu ta'ala anhunna annaha qalat istayqadha an-nabiyyu min an-nawm muhammaran wajhuhu wa huwa yaqul. Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sementara wajah beliau merah. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa aqada Sufyan 90 wa 100 wa qila anuhlik wa fina as-salihun qala na'am idza kathura al-qadar. Ini hadis yang pertama, ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini, pada satu malam beliau terbangun dari tidurnya dalam keadaan wajah beliau merah, yaitu karena sesuatu yang beliau lihat di dalam tidur beliau. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata setelah bangun dari tidurnya itu, la ilaha illallah.
La ilaha illallah adalah ucapan yang Rasulullah ucapkan untuk menunjukkan suatu ketakjuban dan untuk membangun kita katakan memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Di dalam riwayat lain dengan lafal subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Wailun lil Arab. Celakalah atau binasalah bagi bangsa Arab. Min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan ataupun keburukan, yaitu fitnah-fitnah yang sudah mendekat, yang kian mendekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi, akan dibuka pada hari ini ya, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, dari lubang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah ya satu bangsa yang akan keluar di akhir zaman. Mereka sekarang terkurung di satu benteng, yang mana di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka tiap hari menggali benteng itu, membuat lubang supaya bisa keluar. Namun apabila mereka sudah mulai melihat cahaya matahari akan mulai terbit, itu mereka menggalinya malam hari. Maka pemimpin mereka atau yang mengatur mereka mengatakan, ya pulanglah, kembalilah kalian. Ya, besok kita lanjutkan. Nah, ketika mereka meninggalkan galian mereka, galian itu kembali kepada bentuknya sedia kala, bahkan lebih keras lagi. Demikian terus sampai nanti pada masanya, ya pada masanya mereka menggali, dan apabila matahari akan terbit dan orang yang mengatur mereka atau pemimpin mereka mengatakan, ya kembalilah besok insyaallah, maka ya dia mengucapkan insyaallah, kita akan melanjutkan galian kita. Nah, ketika mereka kembali, galian ini tidak kembali seperti sedia kala. Ya tetap seperti terakhir mereka menggalinya. Nah, keesokan hari mereka kembali dan mereka berhasil melobangi benteng tersebut, dan akhirnya mereka pun keluar. Dan apabila Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, maka mereka akan membuat kering semua sumber-sumber mata air. Ya, disebutkan bahwa mereka menghabiskan semua air yang ada di muka bumi ini, yaitu air minum. Begitu banyaknya, ini menunjukkan ya, banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj, sehingga bayangkan saja sumber-sumber mata air di atas muka bumi hampir seluruhnya mengering. Ya, dan manusia pada saat itu berlindung diri ke benteng-benteng mereka. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ini memanahi mereka, menghujani mereka dengan anak panah, ya, dan melepaskan anak panah itu ke arah langit. Begini, yaitu menghujani mereka dengan anak panah, dan mereka arahkan anak panah mereka ke langit. Begini, sehingga bermatianlah manusia-manusia yang ada di dalam benteng-benteng tersebut, hingga darah mereka muncrat ke langit, hingga jatuh kembali ke bumi seperti hujan. Nah, begitu diceritakan di dalam hadis. Ya, sehingga darah-darah itu memuncrati wajah-wajah mereka, dan mereka berkata, kami telah berhasil menguasai penduduk bumi, sebagaimana kami sudah berhasil juga menguasai penduduk langit, penghuni langit. Nah, pada saat yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka cacing-cacing. Nah, lalu cacing-cacing itu menyerang tengkuk-tengkuk mereka, dan mereka akhirnya mati akibat cacing-cacing itu. Nah, demikian itu akhir kisah Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan Ya'juj dan Ma'juj ini mukanya bulat seperti tameng atau perisai, dan tebal. Ya, dan tebal dan bulat seperti tameng atau perisai. Nah, itulah dia bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita harus meyakini itu salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ikhwan fillah, Rasulullah SAW mengatakan, "Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi."
telah dibuka pada hari ini dari lubang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ya, kemudian Sufyan mengisyaratkan, ya, beliau menautkan, ya, kita katakan memperagakan di sini, ya. Sufyan memperagakan jari-jarinya hingga membentuk tis'in wa mi'ah. Tis'in yaitu 190, ya, yaitu angka 190. Jadi seperti ini. Jadi ini menunjukkan apa? Yaitu lubang itu sudah terbuka. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj sekarang, ya, sudah menggali lubang mereka. Ya, dan nanti pada akhir zaman, pada waktu yang Allah tentukan mereka keluar, mereka akan keluar. Ya, mereka akan menyelesaikan galian mereka. Nah, demikian fillah, azanillahu wa iyyakum. Nah, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anuhliku wa fina as-salihun?" Apakah kami akan binasa? Apakah kami akan binasa sementara di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh, yaitu masih ada orang-orang saleh? Qala na'am. Nabi mengatakan ya. Idza kathural khabath, apabila keburukan lebih mendominasi, lebih banyak. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya. Satu keburukan apabila sudah merata, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab juga secara merata. Walaupun di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang saleh. Lalu kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ya, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, yaqzu al-jayshu al-Ka'bah. Satu pasukan akan menyerang Ka'bah. Ya, kemudian mereka akan membunuh setiap orang yang mereka temui yang ada di pasar. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang tidak bersalah dan orang-orang yang saleh?" Rasul mengatakan, "Yub'atsu ala niyatihi." Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing, yaitu dengan kondisi mereka masing-masing. Yang saleh, ya, mati sebagai orang saleh. Yang zalim mati sebagai orang zalim. Ikhwanifiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Ya. Nabi mengatakan, "Na'am idza kathural khabath." Iya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan fitnahnya, yaitu azabnya apabila al-khabath sudah mendominasi. Maka dari itu pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, demikian fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi bab yang keempat ini menjelaskan kepada kita, ya, apabila bangsa Arab sudah hancur, maka ini ibarat kehancuran bagi bangsa-bangsa yang lain. Ya, karena mereka adalah barometernya, ya, ukurannya. Ya, kalau bangsa Arab sudah hancur, sudah binasa, sudah kita katakan menyimpang, sesat dari agama Allah, maka tidak akan tersisa lagi bangsa-bangsa yang lainnya, karena mereka lah yang pertama kali masuk Islam, mereka lah yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kalangan mereka Allah Subhanahu wa taala memilih nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan mereka juga Allah Subhanahu wa taala akan memilih Al-Mahdi. Nah, apabila mereka sudah hancur, maka ini adalah pertanda kehancuran bagi umat-umat yang lain. Nah, dibikin fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka akan fitnah yang sebentar lagi akan menimpa mereka. Ya, jadi konsekuensinya fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, setiap orang harus bersiap-siap untuk menghadapi syarr, yaitu keburukan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, beliau bertanya, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Nabi mengatakan ya, ada. Nah, kemudian dia bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Ada, akan tapi di dalamnya ada dafan, ada kotoran. Ya, ada kotoran. Apa itu? Yaitu du'atun ala abwabi jahannam. Ya, du'at, juru-juru dakwah
yang mengajak manusia kepada pintu jahanam. Mereka berbicara dengan bahasa kamu, yaitu bahasa Arab, ya, dan berasal dari bangsa kamu, ya, dari bangsa Arab, yaitu dari kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, itulah fitnah di akhir zaman yang akan menimpa kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibnu Uyainah an Az-Zuhri. Ini adalah tahwil, pengalihan sanad. Wa haddatsani Mahmud qala akhbarana Abdul Razzaq. Jadi di sini ada dua sanad. Sanad yang pertama Abu Nu'aim Ibnu Uyainah Zuhri. Sanad yang kedua Mahmud Abdul Razzaq Ma'mar dan Zuhri. Jadi hadis ini atau sanad ini bertemu pada perawi yang bernama Az-Zuhri. Dari Zuhri bercabang dua. Ada dua orang yang meriwayatkan dari Zuhri, yaitu Ma'mar dan Ibnu Uyainah. Nah, Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma qala. Jadi hadis ini adalah hadis Usamah bin Zaid. Dia mengatakan, asyrafan nabiyyu ala qutumin min atamil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, ya, ala utun min atamil Madinah. Al utun ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Di dalam riwayat lain, ala utumin minal atam. Ya, ala utumin minal atam. Wa huwa husn, yaitu kebun atau benteng atau pagar. Beliau muncul di atas benteng tersebut atau dinding tersebut. Kemudian di kota Madinah, faqal, dan beliau berkata, hal tarawna ma ara? Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Qal fa inni la ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum ka waqa'il qatar. Sungguh aku melihat fitnah-fitnah yang akan turun di sela-sela rumah-rumah kamu, seperti turunnya al-qatar, yaitu hujan. Yaitu tidak ada satu tempat pun melainkan sudah tertimpa fitnah-fitnah tersebut. Ya, tidak ada satu tempat pun, satu jengkal tempat pun, ya, di negeri-negeri kalian melainkan sudah tertimpa atau sudah tercemari dengan, atau sudah ditimpa oleh fitnah tersebut, seperti halnya air hujan membasahi bumi kalian. Tidak ada satu tempat pun yang kering. Ya, apabila hujan lebat, maka tidak ada satupun yang kering dari bumi melainkan yang tertutupi oleh atap-atap rumah. Jadi, ya, ikhwan fillah, yang steril ataupun yang selamat dari basah itu hanyalah yang ada, yang berada di dalam atau di bawah atap. Ana ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah satu isyarat, ya, meluasnya fitnah di akhir zaman. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan fitnah yang akan menyeruak masuk ke hampir seluruh rumah-rumah kaum muslimin, ya, pada saat itu adalah safkud dima, yaitu pertumpahan darah. Ya, tidak ada satu jengkal tempat, tidak ada satupun tempat, tidak ada satu jengkal pun yang tersisa, yang terbebas atau terhindar dari pertumpahan darah tersebut. Ya, nah ini kita lihat terjadi, benar-benar terjadi pada masa peninggal Rasulullah SAW. Ya, meluasnya pertumpahan darah hingga yang menjadi korban dari pertumpahan darah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul juga mengatakan bihasbi ashabi al-qatal.
cukuplah sebagai tebusan bagi sahabat-sahabatku al-qatl, yaitu pembunuhan. Ya. Terbunuhnya mereka di tangan orang-orang munafikin. Ya, seperti sebut saja Umar bin Khattab. Ini adalah pintu. Dengan terbunuhnya Umar maka meluaslah pintu fitnah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Umar adalah pintunya. Apabila Umar sudah pergi, maka akan terbuka lebarlah pintu-pintu fitnah tersebut. Nah, benar saja apa yang dikatakan oleh Nabi, setelah Umar wafat, maka terbukalah pintu fitnah itu. Ya, terbunuhlah satu demi satu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman, Zubair, Talha, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, hampir ya dari 5 orang al-asyrah al-mubasysyarah bil jannah itu wafat ataupun mati sebagai syahid dibunuh oleh orang-orang munafikin. Muqaddisin azani Allah wa iyyakum. Terbunuhlah Ammar bin Yasir. Ya, terbunuhlah para sahabat-sahabat yang lainnya muqaddisin. Sampai seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang terbunuh muqaddisin. Azani Allah wa iyyakum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan di sini, yaitu beliau naik ke atas benteng, sebuah benteng di kota Madinah, lalu beliau berkata, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Ya, tentu saja mereka tidak melihat. Ya, secara makna lahiriah, tentunya mereka tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah berada di atas benteng, sementara mereka di bawah. Nah, mereka tidak akan dapat melihat secara makna lahiriah, makna kita katakan makna tekstualnya, makna literalnya. Ya, tentu saja mereka akan bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi penelitian bukan makna itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka naik ke benteng itu, mereka enggak akan bisa melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah akan mengabarkan satu perkara yang gaib, yaitu kejadian yang akan datang. Ya, peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Dan itu Rasulullah umpamakan seperti hujan yang membasahi bumi kalian atau bumi mereka. Ya, tidak ada satu tempat pun yang tidak terkena oleh hujan tersebut. Ya, tidak ada satu tempat pun yang akan kering dari hujan tersebut. Nah, inilah perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Fa inni la'arul fitan." Sungguh aku telah melihat fitnah-fitnah. Al-fitan ini bentuk jamak dari kata fitnah. Artinya Rasulullah melihat banyak sekali fitnah-fitnah taqa'u yang akan turun. Taqa'u ay tanzilu yang akan turun. Silala buyutikum, di sela-sela rumah-rumah kamu. Itu apa? Di samping kanan dan kiri kamu. Itu maksudnya. Di hadapan, di belakang, di kanan dan di kiri kamu, yaitu di sekitar kita akan muncul fitnah-fitnah. Tawaqa'il qatar, seperti turunnya air hujan. Pada intinya azan ya Allah wa iyyakum. Siapa saja yang mencoba untuk menerobosnya, dia akan basah kuyup. Nah, ini hadis ini konfidin ada korelasinya dengan hadis yang lain yang akan Rasulullah sebutkan, yang juga akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu tentang fitnah akhir zaman yang meluas. Yaitu apa? Ya, satakumul fitan, akan terjadi fitnah yang berlari lebih baik daripada yang berkendaraan, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya apa, ikhwan fillah? Semakin seseorang melibatkan diri ke dalam fitnah tersebut, maka dia akan semakin jauh dari kebenaran, dari kebaikan, dari keselamatan. Ya, jadi yang diam lebih bagus daripada yang bergerak. Ya, yang berjalan lebih bagus daripada yang berlari.
Nah, demikian ikhwan azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi yang terbaik ya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yaitu apa? Engkau mematahkan mata pedangmu dan engkau duduk diam di rumah. Ya. Jika ada seorang yang datang hendak membunuh kamu, maka katakanlah engkau akan kembali dengan membawa dosamu dan dosaku. Nah, demikian ikhwan azan ya Allah wa iyyakum jami'an, yaitu menahan diri pada saat munculnya fitnah. Jadi yang dimaksud di sini adalah pertumpahan darah yang akan meluas di tengah-tengah umat ini, ya, yang hampir tidak ada satu tempat pun yang selamat dari fitnah ini, ya. Nah, fitnah pertumpahan darah di kalangan umat ini ya sudah disaksikan dahulu dan sudah terjadi dahulu pada masa sahabat dan pada masa-masa sudah mereka. Sekarang ini juga dan nanti yang akan datang. Ya, pada masa yang akan datang. Pertumpahan darah di tengah-tengah umat itu tidak bisa dihindarkan. Azan ya Allah. Itulah fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Nah, demikian azan ya Allah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Mutu in istata'tum. Celakalah bagi orang-orang Arab atau binasalah bagi orang-orang Arab dari keburukan yang semakin mendekat. Mutu in istata'tum. Jika kalian sanggup mati, matilah pada saat itu. Dalam riwayat lain bahwa ya bagian bawah bumi lebih baik daripada bagian atasnya. Nah, demikian akan dipidin. Artinya bukanlah kita harus bunuh diri ya. Ini menunjukkan ya sangat kita katakan mengerikannya. Ya, sangat mengerikannya fitnah pada saat itu. Yang mana yang terbaik adalah seorang menjaga agamanya. Ya, walaupun ya menjaga agamanya, walaupun menyebabkan jiwanya terancam ataupun terbunuh. Akan dipidin. Azza Allah wa iyyakum. Ya. Baik, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia bab yang keempat berkaitan dengan fitnah yang akan menimpa orang-orang Arab atau bangsa Arab di akhir zaman, ya. Fitnah yang akan menimpa orang-orang Arab pada akhir zaman. Yang mana apabila orang-orang Arab atau bangsa Arab ini sudah binasa, maka ini merupakan alamat kebinasaan bagi umat manusia seluruhnya. Ikhwan fillah azanallahu wa fitnah yang Rasulullah sifatkan di dalam hadis tersebut seperti apa? Seperti turunnya hujan. Ya, seperti turunnya hujan. Hampir tidak ada tempat untuk selamat kecuali yang berlindung dalam rumah. Ya, kalau kita bawakan kepada makna lahiriahnya, kalau seorang berlindung di dalam rumahnya, dia akan selamat dari apa? Dari hujan. Tapi begitu dia keluar mencoba untuk keluar dari rumahnya, bagaimana? Dia akan basah kuyup. Dia akan terkena hujan tersebut. Nah, ini merupakan gambaran di akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat ya bahwa yang terbaik adalah seorang yang apa? Yang mengambil mata pedangnya lalu memukulkannya ke batu, lalu dia berlindung ataupun bersembunyi berlindung di dalam rumahnya. Itulah yang paling selamat. Ya. Itulah yang selamat. Artinya dia tidak terlibat di dalam fitnah tersebut, yaitu pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Mungkin sekarang kita yang hidup di daerah aman mungkin tidak merasakan fitnah ini. Dan ini sudah terjadi dan dirasakan oleh saudara-saudara kita di Aljazair, di Palestina. Nah, ini pernah terjadi. Ya, fitnah ini terjadi. Jadi mana pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin meluas. Sehingga tempat yang paling aman adalah di dalam rumah. Di masjidnya tidak aman. Ya. Tempat sholat Jumat itu ditutup selama beberapa minggu, selama beberapa pekan. Ya, karena kalau mengadakan sholat Jumat maka tidak aman. Keluar rumah tidak aman. Untuk sholat berjamaah saja tidak aman. Maka tempat yang paling aman bagi seorang pada saat itu adalah di
di rumahnya. Jadi ini merupakan satu isyarat ya dari Nabi ya, dengan apa? Dengan mengambil perumpamaan hujan. Yang mana kalau hujan, seorang yang paling aman adalah berlindung di dalam rumahnya, tidak keluar kemana-mana. Maka dari itu Rasul mengatakan ya, berpesan kepada salah seorang sahabat beliau berkaitan dengan dia bertanya, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selamat? Ya, kepada Rasul menjelaskan, ya, selamat itu adalah ya, engkau menangisi kesalahanmu. Ya, engkau menangisi kesalahanmu. Dan engkau merasa betah di dalam rumahmu. Wal yasaka baituka wal yabki ala fatihatik. Engkau merasa betah di rumahmu dan engkau menangisi kesalahan-kesalahanmu. Jadi ini adalah isyarat di akhir zaman bahwa tempat yang paling aman adalah di dalam rumah, bukan di fitin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an, tidak terlibat di dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Nah, demikian bukan di fitin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi ini adalah satu fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah akan terjadi di akhir zaman. Ya, dan kita harus meyakininya, yaitu meratanya atau meluasnya al-haraj. Ya, Rasul mengatakan salah satu tanda hari kiamat adalah kasratul haraj. Ya, para sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan beliau ke leher. Itu apa? Pembunuhan, yaitu pertumpahan darah. Yang dimaksud di sini adalah pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Ya, karena Rasulullah juga pernah meminta 3 hal. Ya, 2 dikabulkan, 1 tidak. Yang tidak dikabulkan itu adalah apa? Ya, yaitu apa? Agar umat ini tidak berselisih. Namun Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa berselisih. Ya, illa man rahimah rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, apabila mereka sudah berselisih, maka mereka akan terjadi akan saling menumpahkan darah. Apabila mereka berselisih, maka mereka akan saling menumpahkan darah. Nah, dalam riwayat lain dari para salaf, mereka mengatakan tidaklah satu kaum melakukan bid'ah, tidaklah satu kaum yang melakukan bid'ah illa halat alaihim sayf, melainkan ya akan terjadi di tengah-tengah mereka pertumpahan darah. As-sayf adalah al-qatl, ya, sakut dima, pertumpahan darah. Jadi bid'ah ibn fiddin bisa menjurus kepada pertumpahan darah. Kita lihat sekarang ini, ya, darah orang Islam, nyawa orang Islam itu tidak dihargai atau tidak ada nilainya. Yang justru yang menumpahkan darah orang Islam itu sendiri, yang menumpahkan darah orang Islam itu adalah orang Islam sendiri. Qanifiddina azani Allah wa iyyakum. Ya, seperti coba lihat peledakan-peledakan yang pelakunya adalah siapa? Orang Islam. Yang jadi korban siapa? Orang Islam. Ya, yang jadi korban orang Islam. Pelakunya orang Islam. Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Penyebabnya apa? Takwil, bid'ah. Ya, penyebabnya adalah bid'ah. Ya, keyakinan bid'ah, manhaj yang bid'ah, akidah yang bid'ah dan sesat. Itulah penyebab pertumpahan darah di tengah-tengah umat ini. Hingga sebahagian dari mereka membunuh sebahagian yang lain. Coba lihat orang-orang yang meledakkan bom-bom di negeri-negeri Islam. Negeri-negeri Islam, Qanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an, yang menjadi mangsa dan menjadi korbannya adalah kaum muslimin. Ya, hanya karena perbedaan ya paham atau perbedaan pendapat, mereka menghalalkan darah saudara mereka. Nah, demikian Qanifiddina azani Allah, menuduh kafir sebahagian yang lainnya. Ya, saling menuduh kafir satu sama lainnya, atau sebagian yang lain menuduh kafir sebagian yang lainnya, lalu menghalalkan darah mereka. Lalu terjadilah pertumpahan darah yang meluas di tengah-tengah kaum muslimin. Ini merupakan salah satu fitnah akhir zaman. Maka dari itu Rasul mengisyaratkan tempat yang paling aman adalah apa? Rumah. Sekarang ini kalau antum keluyuran atau lagi tempat-tempat yang tidak aman,
Ya, zaman-zaman atau musim-musimnya peledakan bom, nggak aman. Pergi ke hotel, hotelnya meledak. Pergi ke mall, mallnya meledak. Ke bandara, bandaranya meledak. Naik pesawat, pesawatnya meledak. Nah, kira-kira demikian Ibn Fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum. Ini ada isyarat tempat yang paling aman bagi kaum muslimin adalah di rumahnya. Ya, nah demikian Ibn Fiddin. A'azzani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, itu mungkin yang bisa kita petik dari hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan dari Usama bin Zaid, ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis Zainab binti Jahash. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis tadi, yaitu apa? Tentang ya, Ya'juj dan Ma'juj yang sudah mulai menggali lubang mereka. Ya. Dan lubang ini akan terkuak, akan selesai penggaliannya pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, hadis Usama bin Zaid, yaitu tentang meratanya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, di kalangan kaum muslimin, hingga tidak ada satu tempat pun yang luput dari fitnah tersebut. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah pertumpahan darah. Pertumpahan darah penyebabnya adalah al-bidah. Azani Allah wa iyyakum. Rasul mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran. Ya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali meninggalku menjadi kafir. Sebagian dari kamu memukul punggung sebagian lainnya. Yaitu apa? Yaitu membunuh, menumpahkan darah sebagian yang lain. Jadi fitnah terbesar atas umat ini adalah pertumpahan darah di kalangan mereka sendiri. Umat ini tidak akan binasa oleh bangsa lain, oleh umat lain. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Umat ini tidak akan bisa dibinasakan oleh bangsa lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkannya. Tidak akan binasa karena ya bencana alam, tidak akan binasa karena paceklik atau kelaparan, tidak akan binasa karena ya kita katakan karena diserang oleh musuh dari luar. Akan tapi umat ini akan binasa karena apa? Karena pertumpahan darah di kalangan mereka. Azan ya Allah wa iyyakum. Baik. Dan ini terbukti ya, bahwa Yahudi tidak akan bisa menguasai kaum muslimin dan tidak akan bisa melenyapkan, mematikan atau memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keberkatan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini tidak akan bisa ya dimusnahkan oleh umat-umat yang lain. Bagaimanapun mereka berusaha untuk memusnahkannya. Sampai yang paling kita katakan yang paling besar fitnahnya yaitu Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj itu tidak dapat memusnahkan umat ini. Hingga yang memusnahkan umat ini nantinya ikhwan fillah akan disebutkan di dalam hadis yang berikutnya nanti, yaitu angin yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang Allah Subhanahu wa taala kirim, hingga angin ini tidak akan membiarkan seorang pun yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari tauhid, melainkan akan mematikannya. Nah, setelah itu tidak akan tersisa lagi orang-orang yang beriman, dan atas mereka lah, atas orang-orang yang tidak punya iman itulah ya hari kiamat akan terjadi. Azani Allah wa iyyakum. Jadi umat ini akan bisa dibinasakan dan dimusnahkan oleh bangsa-bangsa lain. Lalu apa yang bisa membinasakan umat ini? Apa kebinasaan? Apa wail bagi bangsa Arab yang akan menimpa mereka? Itu apa? Safkud dima bainahum, pertumpahan darah di kalangan mereka sendiri. Ini yang paling berbahaya. Musuh dalam selimut. Bid'ah yang menyuruh kepada pertumpahan darah, itu yang sangat berbahaya atas umat ini. Itu yang berbahaya atas umat ini. Dan itu yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Ya, seperti Nabi mengatakan, setelah keburukan akan ada kebaikan. Namun apa? Ada dukhan. Ada dakhan. Apa itu dakhan? Yaitu ya du'atun, juru-juru dakwah kepada bid'ah ala abwabi jahannam, mengajak manusia kepada jahannam.
Mereka berbicara dengan bahasa kamu, yaitu pakai Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Dan berasal dari bangsa kulit kamu, yaitu dari kalangan kaum muslimin, dari dalam. Ya. Apa kata Nabi kepada Hudzaifah bin Yaman yang meriwayatkan hadis tersebut? Ketika Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak menemukan imam dan tidak menemukan jamaah?" Yaitu tidak mendapatkan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Itu maksudnya. Tidak ada pemimpin kaum muslimin dan tidak ada ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang harus dilakukan? Rasul mengatakan, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Jauhilah firqah-firqah itu seluruhnya. Apa kaitannya di sini Rasulullah menyebutkan firqah-firqah? Karena firqah-firqah inilah yang menyeret umat ini kepada kebinasaan, kepada pertumpahan darah di antara sama mereka. Firqah-firqah inilah yang tidak warak terhadap darah kaum muslimin, yang tega-teganya menyeret kaum muslimin kepada kebinasaan. Nah, itu dikonfirmasikan azani Allah wa iyyakum jami'an, fitnah yang akan menimpa umat ini. Nah, kalau kita lihat sejarah kaum muslimin, ya, pertumpahan darah di kalangan sahabat, itu penyebabnya adalah apa? Ya, munafikun. Ya, munafikun yang mengadu domba satu sama lainnya. Al-Khawarij, Syiah, inilah yang memainkan peran yang sangat besar dalam memporak-porandakan khilafah Islamiyah. Ya, khilafah Ar-Rasyidah, Khawarij dan Syiah. Dulu di awal sejarah dan sampai sekarang. Kalau kita sekarang ini pada hari ini, yang membuat kacau kaum muslimin siapa? Syiah dan Khawarij itu. Dan demikian juga nanti di akhir zaman, mereka Al-Khawarij akan berperang bersama Yahudi di pihak Dajjal. Ya, demikian khonifuddin azan ya Allah Al-Khawarij. Nah, demikian khonifuddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Adapun kita katakan fitnah Syiah. Nah, ini sudah terjadi pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Runtuhnya Abbasiyah itu tidak lepas dari siapa? Pengkhianatan seorang Syi'i yang bernama Ibnu Al-Alqami. Dia berkhianat terhadap khalifah, sehingga dengan pengkhianatannya tersebut bangsa Tatar dengan mudah bisa masuk ke Baghdad dan membunuh kaum muslimin. Nah, kalau kita lihat di sini, mengapa bangsa Tatar begitu mudah memporak-porandakan Baghdad dan membunuh kaum muslimin yang disebutkan dalam buku sejarah hingga dikatakan oleh Ibnul Athir dan Ibnu Katsir bahwa mereka berdua malu menceritakan kisah tersebut di dalam buku sejarah mereka, yaitu sekitar 14 juta orang, 14 juta kaum muslimin itu tewas dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. 14 juta. Dan pada penaklukan Baghdad yang tewas sekitar 2 juta lebih dalam 1 hari. 1 hari itu ketika Baghdad ditaklukkan, korban yang tewas lebih dari 2 juta manusia. Dan bangkai-bangkainya itu dilempar ke sungai Tigris dan sungai Efrat. Dan bau bangkainya sampai ke negeri Syam. Dan yang hidup dalam peristiwa penjajahan itu juga mati karena wabah. Nah, itulah kita katakan kita katakan pertumpahan darah yang sangat hebat. Ya, pembunuhan yang sangat hebat, penjagalan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh bangsa Tatar terhadap kaum muslimin. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Yaitu pengkhianatan dari kaum muslimin sendiri, yaitu dari seorang Syiah, dari kaum Syiah. Ya, mereka yang berkhianat sehingga dengan mudahnya musuh menyerang kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin. Nah, kalau kita lihat sejarah ini, yaitu sama saja mereka itu menyerahkan kaum muslimin
kepada orang kafir untuk dibantai. Nah, demikian akan dibina azan Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi yang menyebabkan kebinasaan umat ini yaitu dari kalangan mereka sendiri. Ya, dari kalangan mereka, khususnya dari kaum munafikin, dari ahli bid'ah atau ahli fiddin. Azan Allah wa iyyakum jami'an. Itulah sejarah yang pernah terjadi, yang pernah menimpa kaum muslimin dan akan terjadi lagi ya pada masa-masa yang akan datang. Bagaimana dikatakan bahwa sejarah itu akan berulang. Ya, sekarang ini saja ikhwan fillah, ya, runtuhnya Baghdad untuk yang kedua kali, yaitu tidak lepas dari apa? Perang ahli bid'ah, kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan setelah salat Isya insyaallah.